Warna merah dipercaya merupakan simbol keberanian, kekuatan, juga kegigihan. Alasan itulah yang membuat sebuah perguruan menamakan diri mereka dengan warna serupa darah ini, mengandalkan kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan kecerdasan, menghasilkan gerakan-gerakan nan indah sekaligus mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perguruan pencaksilat Beksi memperkenalkan kepada pemirsa Jejak Pendekar, inilah tempat kita berlatih, di mana apa adanya dalam keadaan ibaratnya luas tanah Jakarta yang kebangetan sempit, jadi yang ada aja alhamdulillah masih bisa kita pertahanin. Dan juga ibaratnya semuanya mudah-mudahan bisa dipertahankan kelestarian seni budaya silat Betawi ini. Jadi Beksi ini adalah silat Betawi asli. Marilah kita lihat, beginilah latihan kita sehari-hari. Ya. Beksi berasal dari dua suku kata, yaitu bek dan si. Dalam bahasa Tiongkok, bek artinya pertahanan, sedangkan si adalah angka 4. Jika diartikan, keseluruhan Beksi berarti pertahanan 4 penjuru. Seperti yang terlihat dari jurus mereka, memang tidak terfokus pada satu arah, melainkan 4 arah sekaligus, yaitu depan, belakang, kiri, dan kanan. Ada juga yang mengatakan dari zaman Li Cheng Hong itu namanya besi, bukan Beksi. Besi berarti kuda-kuda. Dia kuda-kudanya segini, rendah. Sifatnya menunggu lawan masuk, menunggu orang atau lawan memukul, baru dia menyerang. Karena lidah atau logat dari orang Betawi kan susah, besi. Jadi menjadi beksi. Jadi bek itu pertahanan, si itu 4 pertahanan penjuru. Bela diri Beksi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang pendekar asal Tiongkok bernama Li Cheng Hong. Konon, Li Cheng Hong seorang ahli bela diri yang memadukan berbagai jenis aliran bela diri asal negaranya, sebelum akhirnya menciptakan metode tarung praktis yang mematikan. Jadi Beksi itu berdiri pertama kali dan dikembangkan itu oleh orang Indonesia keturunan Tionghoa yang bernama Li Cheng Hong bin Li Ah Chin. Diperkirakan itu sekitar pertengahan abad 18. Nah, dia mulai mengembangkan, menciptakan gerakan-gerakan Beksi yang mengandalkan tangan. Nah, mulai dari situlah dia mulai berkembang, diperkenalkan di daerah Dadap. Meski diciptakan seorang keturunan Tionghoa, bela diri Beksi ini lahir dan berkembang di bumi Indonesia. Sedangkan di Tiongkok sendiri, nama Beksi tidak dikenal. Jadi sekali lagi Beksi itu lahir dan adanya di Indonesia, bukan dari Cina. Lain halnya dari bela diri yang seperti saya sebutin, apa kungfu, apa Wing Chun, atau yang lainnya. Itu memang berasal dari Cina, dikarenakan masih ada di Cina itu kungfu gerakannya, atau Wing Chun, atau yang lainnya.
Sedangkan beksi, kalau seandainya benar-benar berasal dari Cina, seenggaknya sekarang ini masih ada di Cina. Buktinya kan nggak ada. Ciri khas dari bela diri ini adalah teknik kepalan tangan yang berbeda dengan bela diri lainnya. Di beksi, posisi tinju terbalik. Teknik inilah yang membuat gerakan pukulan pesilat beksi sulit diterka dan diantisipasi. Filosofinya adalah serangan pesilat beksi pantang untuk ditepis, apalagi ditangkap oleh lawan. Yang namanya pukulan beksi, jangankan ditangkap, dipentil aja, ditepis aja dia nggak mau. Nih, kita mukul nih, biasanya dipentil, balik, angkat lagi, diangkat, kemplang lagi, apalagi ditangkap. Ini kalau ditangkap sama orang, tak, nah kita masuk nih. Makanya ada latihan begini tuh, tangkap luar, tangkap dalam, ini nangkep nih. Jadi setiap ada pukulan kita ditangkap, ambil. Ini baru nangkepnya doang, belum pukulannya. Dengan teknik unik tersebut memungkinkan seorang pesilat beksi melontarkan pukulan dengan sangat cepat. Belasan hingga puluhan pukulan bisa dilepaskan dalam hitungan detik. Pukul. Serangan atas, serangan bawah. Selain terampil menggunakan tangan, kaki pesilat beksi tidak kalah hebat. Kaki sekarang dibilang beksi itu kagak ada permainan kaki, padahal kaki itu ada banyak peran. Pertama, ya udah ngeringis, gue belum kenal udah ngeringis udah begini. Ini kan enak banget kumpuk nih. Itu namanya gedi. Yang tadi geji. Atas menyepak. Pukul. Nih lihat juga tangan juga tuh. Satu hal yang selalu dikedepankan oleh seorang pesilat beksi adalah jangan hanya pandai berkelahi, namun juga harus pandai agama. Perguruan beksi memegang teguh prinsip, dengan agama seorang dapat terhindar dari perilaku sombong dan merasa paling hebat. Beksi ibarat kayak golok. Beksi itu goloknya. Nah kalau misalnya golok itu kan mesti udah ada sarungnya. Nah sarungnya lu belajar agama. Jadi yang ditekenin itu, belajar beksi, lu kudu rajin, yang namanya sholat, yang namanya zikir. Nah itu sebagai ngebungkus golok lu yang beksi yang lu punya. Keplang, pukul, dan, roll. Sejak diciptakan di daerah Dadap, Tangerang, Banten dan berkembang di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, silat beksi kini tersebar di seluruh Jakarta, juga kota lain di Indonesia. Bahkan prinsip pertarungan jarak dekat ala beksi memukau dunia persilatan hingga ke mancanegara. Orang lain dari bela diri luar itu mengakui, menghargai, menghormati bela diri kampung kita. Ini kampung kita nih, dihargai. Dengan apa? Dia memberi penghargaan kepada kita. Loh, kok ada gerakan model kayak begini nih? Rapet, cepet, dan hampir nggak kalah dengan bela diri yang dia pelajari. Kita harus bangga. Daripada kita belajar bela diri dari orang, lu jagonya setengah mati, tapi ujung-ujungnya itu punya orang luar. Kalau ini kita bangga, ini punya milik kita sendiri, orang bangsa Indonesia punya permainan, kita harus munculin rasa bangga itu, rasa cinta akhirnya. Saya dapat beberapa penghargaan dari luar
karena beksi, bukan karena apa-apa. Ibaratnya kita mukul aja, ditepis aja kita nggak mau. Ditepis, masuk. Nih, tak, masuk. Jadi kita ditepis nggak mau, apalagi dipegang. Filosofi tidak mau ditepis apalagi dipegang milik silat beksi memang cukup unik. Ini berarti cungkilan, sabetan. Ini kemplangan, ini sabetan. 4 unsur utama silat beksi yaitu kekuatan, kecepatan, dan kepekaan tangan serta kecerdikan logika dan akal pikiran membuat silat ini semakin digemari dari waktu ke waktu. Beksi ini terdiri dari 4 unsur. Unsur kekuatan tangan, kecepatan tangan, kepekaan tangan, dan akal. Seluruh tubuh bergerak serempak dan terkoordinasi dalam rangkaian metode tangkap, tepis, cengkram, banting, serta pukul. Yang tidak kalah menarik adalah istilah unik yang dipakai dalam penerapan teknik. Aplikasi 12 jurus utama silat beksi pun kian energik dalam balutan gaya bertutur masyarakat Betawi yang sangat nyentrik. Di dalam perguruan pencaksilat beksi, ciri khas dari beksi itu adalah jenis pukulannya terlentang. Tentang, dia posisinya dia begini. Jadi agak menengkuk sedikit dengan golengan. Seperti di bela diri lain, biasanya pukulannya dia begini, walaupun arahnya tadinya begini, dia akan titik akhirnya begini. Kalau kita dari sini lurus lempeng. Karena kenapa? Di saat dia pukulan lawan dia begini, kita diginin tuh. Jadi kita kena buku-bukunya tuh. Berasa nggak lo? Berasa. Yang benar, berasa nggak? Berasa. Ya. Kenapa kita pukulan terlentang? Kalau seandainya pukulan kita ditepis, ini bisa lari kemari. Bisa juga ditepis. Nih, gua goleng nih tuh. Bahu gua goleng. Kalau begini doang kagak nyampe. Gua goleng, baru toblos. Golengan itu gunanya ada 3. Pertama, pukul. Menghindarkan pukulan. Kedua, menambah jangkauan. Ketiga, mematahkan juga golengan. Dalam silat beksi, tangan menjadi senjata utama. Semua unsur yang ada di tangan bisa dijadikan senjata untuk melumpuhkan lawan. Nah ini juga nih kuping jangan didiemin aja, dibejek aja. Ditarik. Kalau kita mengandalkan kecepatan, kita tidak boleh menangkap. Kita harus langsung sabet, pukul. Jadi pukul. Kurus. Ini dikurus atau gini. Pukul. Nih, masuk. Nih, pukul lagi. Tak, masuk nih. Supaya jelas. Berasa nggak lo? Ini kalau misal gue engkek begini nih. Nih, gue kebawain, ini gue ke atasin. Gimana dah? Pas. Ada copot murmurnya dah. Mulai dari kepalan hingga sikut, bisa menyerang ke berbagai arah. Ke atas, ke bawah, ataupun menyilang. Setiap gerakan pukulan di dalam beksi itu arahnya juga beda-beda. Metode ini sesuai dengan keunggulan silat beksi, yaitu pertarungan tangan kosong dalam jarak yang sangat dekat. Jadi memang beksi ini permainan jarak dekat, jarak rapat. Semakin dekat lawan, itu semakin bagus. Jarak yang terdekat yang bagus di beksi segini. Tuh. Segini nih, semakin dekat semakin bagus, semakin rapat. Ini posisi udah begini, tuh udah main dia sikut. Dia begini, dia main tuh, kemplang, sikut, dak, pow. Kelihayan pesilat beksi tak sebatas hanya urusan menyerang dan melumpuhkan lawan. Banyak metode bertahan yang sangat menarik untuk dipelajari. Jadi otak kanan, otak kiri main tuh. Yang atas kanan, yang kiri main bawah. Nah ibaratnya pasang. Dia fight. Dia kan dia fight begini nih. Lihat. Gue nggak mukul, dia mukul diri sendiri. Pasang. Nah, itu berarti main akal. Unsur yang keempat nih. Ini gerakan.
Kalau mau ambil, nyerang tuh kita. Pukul. Nah ini udah terserah kita dah. Mau dibawa ke sono, mau dibawa kemari. Tak, ini masuk nih. Sebelum dia jatuh kemari, sahabat. Tuh, kita kunci. Ini masuk. Dia megang tangan gua, tapi lu lihat nggak nih, cengkeraman gua di sini nih. Oh, nih logakannya. Jadi lu jangan terkecoh apa yang gua pegang. Dulu memang kita belajar beksi ini sifatnya tertutup, kagak boleh ada yang tahu. Diem-diem. Kalau bisa orang-orang kagak ada yang tahu dah. Di dapur apa di mana tahu. Ngumpet. Tapi kalau kita sistemnya model kayak begitu di zaman sekarang, bagaimana mau maju? Cekek. Mingka gua udah kecekek. Gua tadi kagak mau tuh. Sekarang pas udah dicekek, semakin dia kencang. Nih lihat gerakan gua nih. Lari sini. Nih, sikut lagi main. Angkat. Nah ini, antara ini dengan ini nih, tuh, berasa ngelujit. Kek, dak. Nih ada patahan potongan sikut. Jadi kalau dia menungkat, nih. Ini berkali-kali nih. Lakukan dengan gemes. Pak! Pak! Alhamdulillah lah, ibaratnya walaupun masih merangkak ini perkembangan seni bela diri Betawi ini, tapi ya syukur alhamdulillah nggak punah, nggak habis. Untungnya masih ada yang ngejalanin. Ada bela diri yang udah habis, punah. Kenapa punah? Karena yang tinggal yang tua-tua doang yang megang. Dia kagak mau ngajarin sama yang muda. Dia pikir ibaratnya udah dah lu kalau misal lu belajar ginian ntar lu kagak bener. Bisa-bisa lu jadi centeng, jadi jagoan yang kagak-kagak. Padahal kan kagak. Jika dilihat dari gerakan dan jurus, maka silat beksi termasuk teknik bela diri praktis yang cocok digunakan dalam beragam situasi, termasuk saat melayani ancaman dengan senjata tajam. Sejak zaman dahulu, tanah Betawi memang sangat terkenal sebagai gudangnya para pendekar yang lihai memainkan senjata. Cerita Si Pitung, Jampang, Si Gobang, dan tokoh Betawi lainnya tak pernah luput dengan predikat jagoan golok. Beragam teknik permainan golok ada di silat Betawi. Wah, jangan pakai gituan dah. Jangan dah. Kenapa emang, Bang? Ntar kena badan lu sendiri, urusannya repot. Ah, dia takut. Banyak orang takut dia. Lu gimana sih? Mau-mauin gue kalau mulu. Jalan blok menuju getek. Getek dulu banyak dibikin. Udah, Lu punya golok ada di getek, sebentar lagi pale lu gua ketekin. Demikian halnya di silat beksi, permainan goloknya sangat atraktif. Di tangan pesilat beksi, golok bagaikan sebuah mainan yang bisa berputar dan berkelebat dengan sangat hebat. Sebenarnya filosofi kalau orang bergolok lebih baik bagaimana cara bisa ngerebut golok, bukan pintar memainkan golok. Kita kan nggak mungkin bawa golok kemana-mana, tapi bagaimana caranya kita bisa ngerebut golok dari orang. Dia nyerang, ada serangan samping, serangan dalam, serangan bacok, serangan tusuk. Tak, nah pergelangan kita ambil nih, tak tuh. Allahu Akbar. Sekarang tusuk. Nyindang dulu tuh baru kita masuk tuh. Kenapa dia bisa lempeng? Karena di persendian gua ngekek. Lempeng gitu. Dia bakal tuh. Nih. Kalau dia mau tarik, ikutin. Kalau dia mau tarik, ikutin. Serangan bawah, serangan atas, bawah. Tarik lagi. Bacok. Set, nih masuk tuh. Ini larinya nih turun, begitu lagi tuh. Tuh. Nah, ketemu nih di sini nih.
ketemu di sini udah dah nggak bakalan berkutik nih. Kalau mau patahin larinya ke sono. Udah nih. Tahan. Aduh. Nih, kalau begini kan gue giniin. Ya udah kena Bang Haji. Ini udah nempel nih. Tapi karena nggak mungkin. Kalau gue pelan-pelan gue unjukin, ya kena Bang Haji. Karena apa? Faktor speed, kecepatan. Gue lebih cepet. Begitu main cepet-cepetan. Kalau dia lebih cepet, gue yang kegorok. Kalau gue yang lebih cepet berarti nih ulu hati. Nih lihat. Ini di sini aja nih. Dia nggak pura-pura sakit nggak? Silat beksi merupakan salah satu mahakarya leluhur negeri yang tak ternilai harganya. Namun kenyataannya, hanya sepetak tanah yang bisa digunakan sebagai wahana untuk menempa mental dan akhlak putra-putri bangsa. Bela diri asli warisan Ibu Pertiwi ini seakan tersisih di raut sesak dari megahnya wajah ibu kota.